Hidung boneka kayu ini akan terus memanjang jika ia terus-menerus berbohong. Pinocchio diciptakan seorang tukang kayu bernama Geppetto. Namun karena nakal, Pinocchio dibawa kabur oleh seorang pemilik sirkus boneka kayu, tapi akhirnya dilepaskan. Di perjalanan kembali ke ayahnya yaitu Geppetto, Pinocchio ditipu dua gelandangan yang ingin mencuri emas pemberian pria pemilik sirkus untuk Pinocchio. Untunglah seorang bidadari dan pembantu siputnya berhasil menyelamatkan Pinocchio dari dua gelandangan itu. Tapi semenjak meminum obat dari si bidadari, ketika Pinocchio berbohong kenapa ia sampai terpisah dari ayahnya, hal itu membuat hidungnya jadi memanjang terus-menerus. Akhirnya bidadari pun memanggil para burung untuk mematuk hidung panjang Pinocchio agar kembali normal. Setelah hari itu, Pinocchio begitu gembira bisa bermain bersama si bidadari. Sampai akhirnya tiba ketika Pinocchio akan melanjutkan perjalanan mencari ayahnya. Lagi-lagi di perjalanan, Pinocchio kembali bertemu dua gelandangan yang menipunya. Pinocchio yang tidak tahu bahwa merekalah yang malam itu merampoknya, menurut saja ketika dua orang itu mengajak Pinocchio menanam sisa koin emas yang masih disimpan Pinocchio. Pinocchio diminta mencari air di sungai dekat sana. Namun ketika kembali, koin yang ditanamnya menghilang bersama dua orang itu. Pinocchio mencoba melapor kepada hakim, namun hakim tidak menerima pengaduan Pinocchio. Sampai akhirnya Pinocchio pulang dengan tangan kosong. Dan ketika sampai ke rumah, tetangga mereka berkata bahwa sudah lama Geppetto tidak kembali karena ia pergi mencari Pinocchio. Pinocchio terdampar di sebuah pantai, sampai akhirnya diselamatkan sesosok misterius. Ketika terbangun, Pinocchio ada di sebuah rumah dan bertemu lagi dengan si siput. Bidadari yang dulu menjadi teman Pinocchio, kini tumbuh dewasa. Pinocchio kaget mengapa ia bisa tumbuh sedangkan dirinya tidak. Bidadari itu pun berjanji, jika Pinocchio menjadi boneka yang baik, ia bisa diberi kesempatan menjadi manusia seperti dirinya. Pertama-tama, bidadari meminta Pinocchio untuk masuk ke sekolah baru, di mana gurunya begitu kejam. Di sekolah ini, Pinocchio berkenalan dengan teman baru bernama Antonio. Antonio begitu nakal, bahkan berani memasukkan kata ke celana guru mereka, kemudian kabur dari sekolah diikuti Pinocchio. Malam ketika Pinocchio pulang, siput tidak membukakan pintu untuk Pinocchio karena nakal, dan akhirnya semalaman Pinocchio tertidur di luar. Pinocchio akhirnya sekolah lagi, namun temannya Antonio tidak datang ke sekolah. Malamnya dibantu bidadari, Pinocchio pun belajar juga di rumah. Saat Pinocchio sekolah lagi, ketika guru memberinya pertanyaan, Pinocchio sudah pandai berhitung. Pinocchio diberi hadiah berupa pesta yang akan diadakan bidadari bersama si siput. Pinocchio pun mencari keberadaan temannya untuk mengajaknya pesta. Tapi Antonio yang sedang bersembunyi, diam-diam mengajak Pinocchio ke sebuah kota, tempat di mana anak-anak akan bermain sepuasnya. Pinocchio malah ikut pergi bersama Antonio. Sesampainya di tempat itu, benar saja anak-anak diberi kebebasan bermain sepuasnya sampai mereka capek. Namun kebahagiaan ini hanya sementara, karena paginya saat Pinocchio